Selamat pagi pemirsa, inilah News TV pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Elok Ciap. Pemirsa, kehidupan kurcaci di negeri dongeng saat ini sedang mengalami musibah. Berikut merupakan potret keadaan di sana. Pemirsa, pada Senin yang cerah, tanggal 1 Maret 2021, kehidupan kurcaci di negeri dongeng sedang mengalami musibah. Kebocoran gas telah menghantui kehidupan para kurcaci di negeri dongeng. Bocil, seorang pakar pengelola limbah gas, menganalisis bahwa gas tersebut mengandung 10% H2, 40% C4, 30% CO, dan 20% CO2. Dan sekarang para kurcaci sedang bergotong royong untuk mengatasi masalah limbah gas tersebut. Ayo minum dulu. Manisnya marjan, senyum lagi. Kasian ya para kurcaci. Kayaknya ya dek, berita yang baru aja kita lihat tuh bisa dikonekin sama itu loh, mata kuliah kamu tadi pagi. Apa itu? NME, bisa itu. NME? Bisa dengerin nih, aku kasih soal ya. Tadi kan disebutin di dunia kurcaci itu ada limbah gas gitu, dan dia itu mengandung 10% H2, terus ada 40% CH4, ada 30% CO2 sama 20% CO. Nah, kalau aku nyuruh adek buat nyari nomor massa rata-ratanya bisa nggak? Gimana? Kita lihat kemampuanmu. Nih. Serius, bisa nggak materi tadi pagi? Iya. Apa aja denger? Bingung. Masa bingung sih? Jadi, pertama kamu tentuin basisnya dulu. Tahu nggak basis itu apa? Basis. Oh, basis itu mempermudah berdasarkan perhitungan kan. Kalau kata sisa terbang, basis itu jumlah massa atau mol, atau laju aliran massa atau mol dari suatu komponen aliran dalam suatu sistem di mana kesetimbangan material itu diselesaikan. Nah, tuh tahu. Nah, aku mau nambahin lagi ya. Jadi nggak semua soal tuh ada basisnya diketahui, kayak soal yang tadi tuh nggak ada basisnya. Nah, gimana kalau nggak diketahui basisnya itu, kita bisa ngasumsiin sendiri tuh si basis. Nah, asumsinya itu bisa berupa waktu, contohnya itu kayak jam, menit, detik gitu, dan juga bisa berupa jumlah massa kayak gram, mol, asalkan itu masih dalam konteks jumlah massa atau mol atau laju alir dalam komponen di sistem itu. Paham nggak? Paham kan? Paham, berarti Nah, kerjain. berarti kalau di kasus tadi bisa nggak kita asumsiin kalau basisnya itu 100 kg? Bisa. Terus gimana coba itu? Ini sini. Terus di total, baru di rata-rata. Pintar. Adik aku memang pintar. Karena udah benar. Sekarang kesimpulannya apa dari soal yang kamu kerjain? Tahu ah, bisa. Rasa. Jadi aku mau ngasih tahu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu adalah basis itu bisa mempermudah dalam melakukan perhitungan. Nah, dalam soal itu ada basis yang udah diketahui dan ada yang belum diketahui. Nah, kalau belum diketahui, kita bisa mengasumsikan dengan massa atau waktu. Contohnya kalau waktu tuh ada kayak detik, jam gitu. Kalau massa ada mol, ada gram, ada kilogram mol gitu. Asalkan tetap dalam jumlah massa atau laju alir dalam komponen suatu sistem begitu. Wah, ini tips sebelah.
menjaga keseimbangan pH dalam darah bakal ada dua komponen yang sering diubah, yaitu CO2 dan H2CO3. Nah, diubahnya dengan bantuan anhidrasa karbonat dan enzim lainnya. CO2 bakal bereaksi dengan H2O menghasilkan H2CO3. Di dalam darah tuh terdapat banyak karbon dioksida, maka pH-nya bakal tinggi dan darahnya tuh bakal jadi terlalu basa. Nah, anhidrasa karbonat ini akan memfasilitasi reaksi maju untuk menciptakan lebih banyak asam karbonat dan menurunkan pH. Peningkatan asam karbonat ini dapat menurunkan pH dan pH-nya tuh bakal berubah menjadi netral lagi. Nah, proses ini tuh bisa terjadi terbalik jika darah terlalu asam atau pH-nya itu terlalu rendah. Jadi gitu teman-teman. Kesayangan kalian semua. Hari ini ruang dosen yang spesial punya sesuatu yang spesial. Widih, apa tuh yang spesial kak? Kasih tahu dong. Ini spesial banget buat kakak adik yang lagi nonton bareng mamahnya, papahnya, saudaranya, teman-temannya, atau siapapun yang lagi nonton karena kita lagi diskon 50% untuk paket semester. Jadi hari ini banget bisa langsung aktifin. Itu harga normalnya 520.000 karena ruang dosen lagi baik hati nih hari ini. Langsung kami cut jadi 50%, jadi cuma 260.000. Buat temen-temen nih di rumah, ayo segera langgan aplikasi ruang dosen karena ini bener-bener bakal ngebantu kalian banget dalam belajar, dalam memahami materi, dalam menganalisis soal. So bener-bener gak usah ragu, tungguin apa lagi, yuk gabung. Bener banget nih, banyak yang udah berlangganan di aplikasi ini dan mendapatkan keuntungannya. Salah satunya, sebut aja Mbak Mawar. Mbak Mawar mau nyampein sesuatu nih, yuk kita simak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya sebut saja Mawar dari SMP XX. Bersama ruang dosen, saya berhasil mendapatkan penghargaan yang sudah lama saya inginkan. Terima kasih ruang dosen. Wah, gila parah, keren banget nih Mbak Cida udah jadi juara di mana-mana. Iya keren banget, tapi ada yang gak kalah keren nih dari pengguna ruang dosen juga, yaitu Kalia dan brand ambassador kita, Kalutfia. Mereka akan kita kasih challenge nih, seberapa mengerti sih mereka tentang materinya setelah menjadi pengguna ruang dosen. Oke, kita akan disambungkan dengan mereka berdua. Halo. Halo semua. Yan, halo Elok, halo semuanya. Wah, halo Kak Lia, sebelumnya mau nanya dulu nih.
Kalian sejak kapan ya pakai ruang dosen ini dan berlangganan ruang dosen ini sejak kapan ya? Saya pribadi sudah berlangganan ruang dosen sejak setahun yang lalu. Wah, lama juga ya. Oke deh, kalau gitu apakah Kalia dan Kak Lutfia udah siap dengan challenge kami? Siap banget nih. So, oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, langsung aja ini dia soalnya, cekidot. Oke, sekarang kita masuk di segmen pojok soal ruang dosen. Jadi ini dia soalnya. Jantung terbagi menjadi dua sisi masing-masing dengan dua bilik. Darah masuk ke atrium kiri dari vena pulmonalis dan mengalir ke ventrikel kiri, di mana darah dipompa keluar dengan kecepatan rata-rata 60 unit per menit. Volume pembuluh darah adalah 70 ml untuk setiap kontraksi. Dengan asumsi bahwa tidak ada reaksi dengan darah yang terjadi di jantung dan ruang jantung tidak menghirup darah, tentukan laju aliran volumetrik saluran masuk dan keluar untuk sisi kiri jantung. Oke, kita kasih waktu sebentar untuk Kalia dan Kak Lutfia memikirkan jawaban yang paling tepat. Wah, gimana nih sama kakak keren kita ini, Kak Lia, Kak Lutfia, apa bisa menjawab soal yang kami berikan? Pertanyaan ini mudah sekali. Nah, kita tuh pertama harus tahu mana sistem yang ditinjau. Dari permasalahan ini, sistem yang ditinjau merupakan jantung. Nah, dari pertanyaan juga kita bisa tahu bahwa sistem jantung ini termasuk ke dalam steady state. Kenapa? Karena pada bagian kiri jantung ada bagian yang terbuka tetapi tidak terjadi reaksi. Selain itu, darah yang keluar masuk ke dalam jantung ini tidak bereaksi di dalam jantung dan tidak terjadi penumpukan. Jadi massa total darahnya itu akan tetap atau conserve. Nah, karena di sini yang ditanya itu laju, maka persamaan yang digunakan itu persamaan conservation yang diferensial. Volume pembuluh darah pada jantung dapat menunjukkan jumlah banyaknya volume darah yang keluar dari sistem. Volume ini tidak termasuk ke dalam extensive property, tetapi laju aliran massa termasuk ke dalam extensive property. Nah, untuk menghitung volume darah yang keluar dari sistem, kita harus mengubah atau mengkonversikan laju volumetrik menjadi laju aliran massa. Nah, caranya adalah sebagai berikut ini. Laju aliran yang keluar dari ventricle sama dengan volume pembuluh darah sebesar 70 ml per detak dikalikan dengan kecepatan rata-rata pompa darah yaitu sebesar 60 denyut per menit dan didapatkan hasil 4200 ml per menit. Nah, karena laju aliran massa dan volume terkait erat dengan densitas, maka dapat diasumsikan bahwa tidak ada perubahan densitas atau massa jenis yang masuk sama dengan massa jenis yang keluar. Sekarang aku mau ngelanjutin jawaban dari Kalia ya. Seperti yang kita tahu, volume flow rate dan mass flow rate ini memiliki hubungan dengan fluid density, yang mana mass flow rate merupakan hasil dari volume flow rate dikali density. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa blood density tidak mengalami perubahan saat melewati jantung, dan volume flow rate darah yang masuk dan keluar darah sama, sehingga didapatkanlah persamaan seperti berikut. Dapat dilihat dari persamaan berikut, hasil perhitungan menunjukkan bahwa laju aliran volumetrik dari darah yang masuk ke sisi kiri jantung adalah 4200 ml per menit, yang hasilnya sama dengan laju aliran volumetrik darah yang keluar dari sisi kiri jantung. Wow, bukan cuma benar aja sih, ini jawabannya perfect. Wah, asli gila, parah, keren banget kali ya Kak Lutfia bisa jawab soal yang cukup rumit ini dengan cepat. Asli, bener lagi keren, mantap banget. Iya nih, aku yakin pasti Kalia dan Kak Lutfia ini dibantu oleh orang dosen step-step cara ngejawab yang paling benar dan paling tepat gitu. Nah, iya nih, bener banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Kak Lutfia, sama teman-teman di rumah, penasaran nih, apa sih yang bakal didapet kalau kita berlangganan dengan ruang dosen ini? Wah, banyak banget nih. Ini bakal ngebantu kita dalam belajar. Salah satunya ada fitur ruang belajar yang isinya materi-materi kuliah yang super duper lengkap dan semuanya ada di situ. Tinggal klik aplikasinya, terus keluar deh semua materinya. Ini contohnya, kita buka materi tentang accounting and conservation equation. Dari sini dapat kita ketahui bahwa kunci utama perbedaan antara accounting dan conservation equation adalah keberadaan istilah reaksi, yaitu istilah generasi dan konsumsi. Pada accounting equation terdapat input, output, consumption, dan generation. Sedangkan pada conservation equation hanya terdapat input dan output saja. Bagaimana? Mudah dimengerti bukan teman-teman? Wah, ruang dosen ini emang paling keren deh. Kakak-kakak, adik-adik yang ada di rumah,
Tunggu apa lagi? Yuk berlangganan di ruang dosen. Yuk berlangganan di ruang dosen yuk. Sekarang juga.